kami seluruh asatis Sekolah Tahfiz Al-Quran Asanabil Banjarmasin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat As-Sanabil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang sunanus shaumi wa ramadhana. Sunnah-sunnah puasa Ramadan dan kesunnahan di bulan Ramadan. Jadi sunnah-sunnah dalam puasa itu sangat banyak. Dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu pun banyak. Maka disebutkan diantaranya yang pertama adalah ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghuruba. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa apabila ia sudah yakin tenggelam matahari. Artinya sudah yakin masuknya matahari atau maghrib. Nah, maka dia disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Dalam artian dia berbuka dulu, baru nantinya mengerjakan sembahyang. Nah, kemudian dalam perkara dia berbuka itu pun juga disunnahkan menyegerakannya. Itu artinya jangan terlalu lama untuk makannya. Nah, jadi secukupnya, kemudian lalu dilanjutkan untuk sembahyang atau sholat maghribnya. Kemudian yang kedua, kesunahan berbuka itu, sunnah puasa itu adalah berbuka dengan kurma. Nah, jadi sunat ketika berbuka itu kita dahulukan untuk makan kurma. Dan lebih afdol makan kurmanya 3 biji jikanya ada. Nah, 3 biji, apalagi kurmanya itu kurma rutop. Nah, itu lebih afdal lagi. Kalau tidak ada rutop itu kurma yang setengah matang atau yang setengah matang itu, yang hampir matang. Nah, kalau tidak ada maka kurma yang sudah dikeringkan atau yang biasa disebut dengan tamar, kurma yang biasa kita makan. Nah, apabila tidak ada kurma maka dahulukanlah minum air. Yang bagus adalah air zam-zam. Bila tidak ada maka air biasa. Kalau tidak ingin minum air biasa, air putih, maka bisa minum dengan air yang manis. Yang bagusnya air yang manis tanpa dimasak, seperti madu atau seperti jus, misalnya jus buah. Nah, yang manis tanpa dimasak. Bila tidak juga, maka minum air yang manis tapi yang dimasak seperti teh, sirup, susu dan yang lainnya. Kemudian sunnah lagi dalam berpuasa itu membaca doa sesudah berbuka. Nah, jadi membaca doanya ini setelah kita berbuka. Jadi setelah kita makan, selesai, anggap misalnya sedikit dulu makan, baru baca doa ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, paling tidak sampai di situ doanya. Jadi membaca doanya setelah kita makan. Jadi kalau sebelum makannya baca aja dulu bismillahirrahmanirrahim, kemudian doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Lalu dia makan mulai dengan makan kurma. Setelah makan kurma 3 biji, kemudian minum air, kemudian baca doa yang disunatkan dibaca setelah berbuka. Ya tadi doa
doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian di antara kesunahan puasa lagi adalah bersahur. Nah, nanti sebelum melaksanakan puasa disunatkan bersahur. Dan di dalam sahur itu disunatkan dia melambatkan sahurnya selama tidak ragu, tidak syak ia dalam masuknya waktu subuh. Artinya masih ketika dia melambatkan itu jangan sampai dia itu syak atau ragu-ragu atau khawatir sudah terbit fajar. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi dilambatkan, namun masih ada waktunya sebelum terbit fajar itu, kira-kira selesai sahurnya 15 atau sampai 10 menit lagi terbit fajar. Nah, seperti itu disunahkan. Kemudian dalam sahur itu sunnah makan kurma kalaunya ada. Nah, jadi bersahur itu sunnah dalam puasa. Nah, kemudian di antara kesunahan dalam berpuasa adalah membukakan orang yang berpuasa. Nah, ini bagi yang mampu bisa dia untuk membukakan orang yang berpuasa, tentunya di waktu berbuka puasa. Ya, kalau belum waktunya berbuka puasa itu tidak boleh memberi makan di siang hari. Nah, jadi membukakan orang-orang yang berpuasa ini sangat dianjurkan, karena kata Nabi, siapa orang yang membukakan orang yang berpuasa maka dia akan diberikan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi. Kemudian di antara kesunahan lagi dalam berpuasa adalah mandi wajib daripada hadas besar sebelum fajar. Nah, jadi seandainya dia itu berhadas besar di malam hari, sebelum dia melaksanakan ibadah puasanya di besoknya, itu alangkah bagusnya dan disunahkan mandi dulu sebelum fajar tersebut, sehingga ketika dia memulai puasanya dia sudah dalam keadaan suci dari hadas besar. Nah, ini diantara kesunahan-kesunahan ketika dia berpuasa atau kesunahan dalam puasa. Kemudian dalam bulan Ramadan itu ada beberapa yang disunahkan. Di antaranya adalah al-iktsar min tilawatil Quran, memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Nah, itu sunnah. Jadi di dalam bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian diantaranya lagi al-muhafazah ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailah, adalah kita menjaga atas salat tarawih dari awal malam sampai akhir malam bulan Ramadan, dan dianjurkan berjamaah. Nabi kita menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, yakni mendirikan Ramadan salat tarawih, salat lail, maksud salat tarawih di malam Ramadan karena iman dan menuntut pahala kepada Allah, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu daripada dosanya. Nah, itu diantaranya. Kemudian menjaga sembahyang witir, dianjurkan lagi berjamaah witirnya di bulan Ramadan. Di antaranya lagi al-iktsaru minas sunnah, al-iktsaru minas sunan. Di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak mengerjakan sunnah-sunnah. Seperti salat sunnah, salat sunat itu dikerjakan. Nah, kalau bisa tidak ada tertinggal sunat-sunat yang biasa sudah kita kerjakan di luar Ramadan, seperti salat sunat duha, salat qobliyah, salat ba'diyah, kemudian salat lail, salat tahajud. Nah, kalau bisa ditambah lagi nanti salat tasbih dan lain sebagainya. Nah, itu dianjurkan. Kemudian diantaranya lagi al-iktsaru minal a'malis shalihah, memperbanyak di bulan Ramadan itu kita memperbanyak daripada mengerjakan amal-amal yang soleh, pekerjaan-pekerjaan yang soleh, seperti banyak bersedekah, memperbanyak silaturahim, kemudian memperbanyak hadir di majelis ilmu. Nah, kemudian diantaranya lagi memperbanyak iktikaf di masjid, menghidupkan, memakmurkan masjid, yaitu dengan sholat berjamaah di masjid. Nah, itu sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Nah, itu di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, kemudian diantaranya lagi adalah nanti di 10 akhir di bulan suci Ramadan itu kita disunatkan bersungguh-sungguh untuk mengintai, mencari, mengharapkan
ketemu atau beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi di akhir 10 Ramadan, agarnya kiranya kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan ibadah, mengharapkan mudah-mudahan menjumpai di malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini saja di antara kesunahan-kesunahan puasa dan kesunahan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah dan ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini kita mampu melaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan sempurna, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.